Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Diana Indriani. Pada saat kesempatan ini saya akan memaparkan materi kita silabus pembelajaran. Silabus pembelajaran. Ada 5 pokok pembahasan yang akan saya paparkan juga, yaitu yang pertama pengertian silabus, kemudian prinsip pengembangan silabus, kemudian tahapan pengembangan silabus, komponen silabus, dan baik, masuk ke materi yang pertama, pengertian dari silabus. Pengertian silabus, banyak arti dari pengertian silabus, baik menurut pendapat para ahli maupun dari kurikulum 13 itu sendiri, dan ada kurikulum sebelum kurikulum 13 yaitu menurut KTSP. Jadi menurut para ahli, saya ambil dari Sunandar pada bukunya 2011 halaman 244, silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan, dan mencapai penguasaan kompetensi dasar. Kemudian menurut KTSP, silabus adalah rencana pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, bahan kegiatan pelajaran, dan penilaian prestasi siswa. Menurut kurikulum 2013, pengertian silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hingga dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kita akan mengambil kesimpulan bahwa silabus adalah seperangkat rencana yang berisi garis besar atau pokok-pokok pembelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Kemudian pengembangan silabus. Dan ilmiah di sini menjelaskan bahwa seluruh materi itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmuwan. Kemudian prinsip relevan maksudnya di sini ada hubungannya, yaitu ruang lingkup kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian prinsip yang ketiga sistematis, maksudnya di sini adalah komponen silabus itu sangat berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi standar SK dan KD, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, prinsip konsisten, maksudnya di sini bahwa antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian itu memiliki hubungan yang konsisten. Konsisten di sini maksudnya adalah tetap tidak berubah-ubah atau sesuai. Yang kelima, prinsip memadai, yaitu dalam silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi standar pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip aktual dan kontekstual maksudnya di sini bahwa ruang lingkup kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dikembangkan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam kehidupan nyata. Berarti di sini bahwa pengembangan silabus itu harus sesuai dengan keadaan atau kondisi yang ada sekarang, aktual, dan kemudian kontekstual, menyesuaikan dengan kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. Prinsip yang selanjutnya fleksibel, di sini artinya bahwa pelaksanaan program peserta didik dan lulusan itu memiliki ruang gerak dan kebebasan. Fleksibel di sini maksudnya bisa mengikuti, jadi bebas ruang geraknya dari peserta didik, program, dan sebagainya itu memiliki ruang gerak yang bebas sesuai dengan kepribadiannya, maksudnya bisa menyesuaikan, tidak kaku seperti itu. Kemudian yang terakhir prinsip menyeluruh, di sini berarti komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau kemampuan, yaitu ada 3, kognitif, berpikir, kemudian afektif sikap, dan yang terakhir psikimotorik atau psikik. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pengembangan silabus. Tahapan pengembangan silabus yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap
perencanaan ini mengumpulkan informasi dan referensi. Jadi pada tahap perencanaannya adalah tahap pengumpulan informasi dan referensi untuk pengembangan silabus. Kemudian tahap yang kedua yaitu penilaian. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini yaitu tahap merumuskan, menentukan strategi dan menganalisa silabus. Yang ketiga, penilaian. Pada tahap ini, penilaian silabus harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan menggunakan model-model penilaian. Dan yang terakhir, revisi. Pada tahap ini maksudnya adalah draft silabus yang telah dikembangkan perlu diuji kelayakannya melalui analisa kualitas silabus, penilaian ahli, dan uji lapangan. Selanjutnya, komponen silabus. Komponen silabus yaitu yang dengan kompetensi yang sudah dikuasai. Yang masuk dalam komponen yang pertama ini contohnya itu adalah standar kompetensi data, dan materi pembelajaran. Yang kedua, komponen yang berkaitan dengan cara menguasai kompetensi, yang termasuk dalamnya yaitu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, komponen yang berkaitan dengan cara mengetahui kompetensi, yang termasuk dalam komponen ini adalah penilaian. Dan yang terakhir, komponen pendukung. Contohnya adalah alokasi waktu sumber belajar. Terakhir, format dari silabus. Untuk format silabus itu sebenarnya tidak ada format baku. Kembali lagi kepada pendidik atau guru untuk mengembangkan format silabusnya. Karena format silabus yang dibuat oleh seorang guru di satu sekolah belum tentu bisa digunakan oleh sekolah yang lain. Kembali lagi, format silabus ini harus dibuat sesuai dengan karakteristik gurunya, kemudian lingkungan sekolah, dan tidak ada format baku dalam membuat format dari silabus. Nah, di sini saya ambil contoh, format silabus itu harus terdiri dari identifikasi, misalnya nama sekolah, kemudian mata pelajarannya apa, kelas, apa, kemudian ada kompetensi, termasuk dalam komponen yang pertama tadi, standar kompetensi dasar, kemudian ada alokasi waktu, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian alokasi waktu. Di sini contoh silabus. Contoh silabus yang saya ambil dari SD magang saya kemarin, SD Negeri 1 Sehari. Di sini mata pelajaran IPS kelas 4 semester 2. Di contohnya, standar kompetensinya mengenal sumber daya alam, kemudian kompetensi dasarnya itu mengenal perkembangan teknologi produksi komunikasi. Itu semuanya 12 kali 35 menit. Kemudian nanti di sini kita akan dijabarkan untuk materi pokok. Yang pertama, kegiatannya mencari hubungan, indikatornya membandingkan, penilaiannya teks tertulis, uraian, alokasi waktunya dibagi, kalau tadi 12 kali 35 menit, untuk sesi yang pertama ini dibuat 4 kali 35 menit, sumber belajarnya gambar, alat produksi, kemudian buku IPS kelas 4 dan sebagainya. Silabus merupakan jabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam pembelajaran, kegiatan dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Materi pembelajaran dari mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah penyampaian atau salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.